sekarang jangankan nulis, mural yang cuman sekedar gambar, ilustrasi, yang itu bernilai seni, itu pun dilarang. Salah satu tuntutan 98 itu kan kebebasan berekspresi. Nah itu kan menjadi simbol bahwa di kala itu berekspresi itu menjadi suatu hal yang tabu dan dipertentangkan. Betul. Nah hari ini terjadi lagi mural dihapus, kemudian kritik tidak boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat opini dimanapun berada, pagi ini spesial sekali. Jadi Cangkir Opini berhasil mendatangkan salah satu tokoh penting di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Mas Rian. Ya, Mas Rian ini salah satu calon ketua umum pada muktamar di Kendari nanti ya Mas ya. ya. Tanggal 23 itu kalau tidak salah Mas. Tanggal 21 sampai 23. Tanggal 21 sampai 23 di Kendari. Nah ini tokoh penting, dan kalau teman-teman di IMM pasti sudah mengenal sepak terjang maupun pemikiran-pemikiran dari Mas Rian. Nah kali ini Cangkir Opini itu beruntung sekali Mas, karena kan panjenengan ini susah sekali kita undang. Enggak begitu juga. Buktinya saya datang di sini kan. Ini kan kebetulan, jadi kita langsung sekap beliau untuk hari ini bisa kita ngobrol santai namanya. Ya. Di Panjava English Garden ini di Malang. Nah, gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Kesibukan sekarang masih di Jakarta, bolak-balik gitu ya? Ya, kesibukan masih di Jakarta, kadang pulang kampung ke Padang, balik lagi. Berarti kan jam terbangnya tinggi nih. Bukan jam terbang tinggi, tapi keadaan. Keadaan yang memaksa Iya. ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kepemimpinan dan masalah-masalah isu-isu kebangsaan lah hari ini. Ya, Sekarang ini itu lagi tren itu Mas. Di beberapa negara itu kan terjadi semacam kudeta lah. Di negara-negara bagian Afrika, militer kudeta. Yang paling dulu itu kayaknya Myanmar, kudeta ya, kayak gitu. Nah karena berbagai macam kondisi negara, saya rasa ada satu permasalahan di negara itu, dan kita tidak menginginkan mungkin terjadi di Indonesia. Nah kira-kira apakah keadaan itu bisa merembet ke Indonesia? Karena kita tahu sekarang ini sebenarnya kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja kan. iya. Covid kita masih ya berjuang dengan itu. Ternyata hutang negara juga makin tinggi, dan yang paling ironi mungkin terjadi adalah bagaimana penghapusan mural di satu sisi. Ya, Kritik terhadap dengan kebijakan pemerintah, tetapi di sisi lain baliho kampanye untuk menuju 2024 itu sudah banyak itu di mana-mana itu. kencang ya. Kencang kayak gitu. Nah, pandangan Mas Rian sendiri seperti apa itu keadaan itu? Ya, saya melihat bahwa bangsa ini mulai digiring pada apa yang disebut dengan distopia, Distopia. ketegangan, yang mestinya itu digiring pada utopia, jadi harapan. Nah, beberapa negara yang gagal seperti yang Bung sampaikan tadi, ada pengkudetaan sana sini, yaitu kan karena kondisi negaranya dalam keadaan yang tegang, sehingga ketegangan itu bermuatan pada psikologis seseorang untuk keluar, akhirnya melakukan cara-cara ya mungkin di satu sisi ingin revolusi dan mengakhiri semua ketegangan itu. Nah, di Indonesia saya kira hampir juga terjadi kalau menurut saya, karena di sana sini banyak hal yang paradoks ya. Kemudian saya melihat bahwa pemerintah hari ini itu tidak cukup kuat dalam arti mempunyai kegamangan naratif lah, menjelaskan persoalan dan kebingungan publik hari-hari. Antara kebijakan yang satu dengan yang lain saling tumpang tindih, kemudian tidak ada yang mampu menjelaskan hal itu kepada masyarakat hari ini, itu kan menjadi salah satu bentuk realistis terhadap ketegangan itu sebenarnya. Nah, karena kita lebih dekat dengan lebih dikenal dengan budaya timur, maka dia agak soft sedikit. Cuman embrio untuk keluar dari situ saya lihat sudah ada. Saya lihat yang disampaikan tadi, baliho-baliho partai politik, kemudian dana Covid yang belum tersalurkan.
kebiasaan pejabat yang bermewah-mewahan. Nah, itu menjadi salah satu embrio yang paling penting dalam mendobrak kegamangan itu. Saya lihat itu sudah terjadi. Berarti kita tegang sekarang posisinya. Ya, kita tegang hari ini. Yang tegang itu baik pemerintah, maksudnya dua sisi, pemerintah kah atau masyarakat atau dua-duanya tegang? Ya, terpaksa harus dua-duanya tegang. Terpaksa harus dua-duanya tegang. Iya. Nah, saya kemarin itu ada cerita menarik, Mas. Di salah satu desa di Malang, di Wagir, itu orang tidak percaya COVID loh. Ya. Tidak percaya COVID. Tapi orang percaya namanya pagebluk. Jadi pagebluk itu kalau di Jawa itu semacam wabah, wabah virus yang menyebar ya, kayak gitu. Nah, sehingga orang lebih percaya bahasa pagebluk daripada bahasa COVID. Gitu. Nah, saya sepakat dengan apa yang Mas Rian sampaikan tadi, bahwa pemerintah tidak cukup cakap untuk menyampaikan narasi kepada masyarakat. Ya. Ya gitu. Jadi sebenarnya COVID itu kan bahasa kesehatan, bahasa ilmiahnya. Tapi di masyarakat bukan masyarakat kelas bawah, mohon maaf, tapi masyarakat pedesaan mungkin itu lebih percaya terhadap pagebluk. Yang sebenarnya pemerintah bisa menyampaikan narasi itu melihat kebutuhan atau kondisi masyarakat tersebut. Yeah. Sehingga masyarakat kan bisa mengikuti daripada kebijakan pemerintah. Karena narasinya atau bahasanya sama, bahasanya berbeda tapi substansinya kan sama. COVID itu wabah, pagebluk juga wabah. Yeah. Gitu. Nah, saya sepakat dengan apa yang Mas Rian sampaikan bahwa tumpang tindih dan bagaimana pemerintah menyampaikan sesuatu ke publik itu sangat membuat masyarakat itu panik. Nah, kira-kira dalam keadaan yang sebegini rupa, peran kita itu sebenarnya berada posisi di mana? Ya. Kalau peran kita memang agak sedikit kalau ditanya peran konkretnya seperti apa, karena memang misal kita nih organisasi pergerakan ya, bagian dari civil society yang skala mahasiswa, tentu yang bisa kita lakukan adalah tetap dalam kompas mencerdaskan kehidupan bangsa lewat kajian-kajian, lewat tulisan-tulisan yang kita produksi setiap hari. Tapi makin ke sini itu tidaklah cukup. Tidak cukupnya karena memang minat baca kita hari itu menurun. Makanya ada informasi ini putus. Jadi selain cara-cara konvensional menulis dan membaca yang kita lakukan hari-hari, saya kira perlu gerakan tambahan lagi. Misalnya ini kader-kader kita ini disuruh turun ke bawah, ke rumah-rumah, door to door lah. Menegasikan bahwa ini COVID ini begini loh semestinya. Memang itu sebenarnya tugas pemerintah di bawah Kemenkes dan ya berbagai macam regu-regu COVID lah ya. Tapi karena dia tidak bisa melakukan itu dengan maksimal, mestinya kita yang melakukan itu turun lagi terpaksa door to door gitu. Itu dalam pikiran saya. Kalau untuk terkait COVID. Tapi kalau yang terkait lain, misalkan ya masalah mural. Sekarang jangankan nulis, mural yang cuman sekedar gambar, ilustrasi, yang itu bernilai seni, itu pun dilarang. Apalagi nulis dalam hal misalkan ya, nulis karya ilmiah yang itu bagaimana mengkritisi kebijakan pemerintah di koran misalkan, atau menulis opini. Saya takutnya kita mulai bergeser ke neo-otoritarianisme kayak gitu. Jadi kalau dulu di tahun 98 kan, kalau kata Cak Nun itu Soehartonya kan satu. Kalau sekarang kan Soehartonya banyak ini. Jadi makin otoriter kita makin ke sini, tapi mungkin polanya berbeda. Nah, kalau Mas Rian apakah melihat itu sama atau ada pandangan lain terkait itu? Kalau saya melihat ya bukan neo-otoritarianisme, tapi back to otoritarianisme. Ya kalau dulu kan sebenarnya yang membuat orang marah itu bukan ketika perut dia lapar, tetapi banyaknya kungkungan-kungkungan ini, aturan-aturan ini, batasan-batasan yang memang menjadi penghambat orang untuk berekspresi. Salah satu tuntutan 98 itu kan kebebasan berekspresi. Nah, itu kan menjadi simbol bahwa di kala itu berekspresi itu menjadi suatu hal yang tabu dan dipertentangkan. Nah, hari ini terjadi lagi mural dihapus, kemudian kritik tidak boleh. Saya kira di satu sisi memang presiden sudah silakan kritik saya. Tetapi ini
menteri-menterinya ini bagi saya ya IQ-nya rendah gitu. Jadi tidak mampu menafsirkan apa yang disampaikan oleh presiden, sehingga kebijakan yang ditafsirkan ke bawah itu berantakan. Termasuk polisi juga kan. Polisi di salah satu ketika Kapolri bilang tidak ada lagi kekerasan dalam melakukan tindakan penertiban, tapi kan nyatanya di bawah masih banyak. Masih banyak yang begitu, ditendang, dipukul dan sebagainya. Ini kan salah satu bentuk tidak cakapnya menafsirkan apa yang diperintahkan atasan. Nah, lagi-lagi IQ-nya mungkin agak merosot gitu. Tapi kalau begitu, maka sebenarnya presiden ataupun ataupun ya kalau di polisi itu kan Kapolri ya yang memegang kedudukan paling tinggi. Itu kan punya hak untuk bagaimana tegas terhadap para pembantu-pembantunya kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia salah menafsirkan kebijakan atau narasi yang dikeluarkan presiden, maka presiden bisa saja dong memanggil dia bahwa sebenarnya kamu salah nih. Tapi saya lihat itu nggak dilakukan oleh presiden. Nah, maksud saya jangan sampai dalam segi kepemimpinan pun kepala negara kita ini mulai melemah kayak gitu. Karena kehilangan pengaruh terhadap pembantunya. Kayak gitu. Itu kan jadi problem hari ini juga. Ya. Makanya IMM kemarin itu mengusulkan Bapak Presiden mesti lepas dari semua belenggu oligarki itu. Ya, dengan tidak berpasrah diri kepada kekuatan partai politik, kemudian memperbantukan meminta arahan kepada ormas, kemudian kepada kaum muda seperti kita ini. Makanya IMM di 2019 itu mengusulkan ada kabinet muda. Agar bisa menetralisir pikiran-pikiran kolonial yang diproduksi di masa milenial ini. Nah, begitu. Nah, cocok ini. Saya suka dengan ini. Saya menindaklanjut ya. Misalkan kalau sampai terjadi kabinet muda, apa jaminan semisal negara ini akan berubah ke arah yang lebih baik? Kita tahu kalau menteri-menteri yang sekarang ini itu kan banyak dari kalangan aktivis juga dulu, yang memperjuangkan bagaimana reformasi dan sebagainya. Bahkan di tingkatan legislatif juga itu banyak diisi oleh para mantan-mantan aktivis, kayak gitu. Tapi toh kita mengalami keadaan yang sebenarnya tidak berbeda jauh daripada sebelumnya, bahkan bisa dikatakan lebih buruk mungkin, kayak gitu. Nah, ketika misalkan kabinet muda ini bisa direalisasikan, terjadi, apakah itu bisa menjamin misalkan bahwa kita akan keluar daripada satu ketegangan yang disebutkan tadi? Ya, kalau berkaca dari pengalaman tentu bisa ya. Ketika Bung Karno tidak mau memproklamirkan kemerdekaan ketika dia harus dicuri oleh kaum muda waktu itu dan dipaksa untuk memproklamirkan kemerdekaan, itu kan salah satu miniatur contoh bahwa anak muda ini tidak hanya kaya dengan gagasan, tetapi juga agresif dengan mentalnya. Nah, hari ini kan kita sudah tidak kekurangan sumber-sumber gagasan. Yang kita kurang hari ini itu adalah kapasitas moral untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau orang tua itu kan lebih banyak pertimbangannya, ya kan? Kalau orang muda ini kan pertimbangan ada, tetapi dicoba dulu. Ya. Makanya perubahan itu agak lebih cepat bisa kita rasakan. Kasih kesempatan dulu ya. Kepada kaum muda yang lebih fresh gitu ya. Oh, menarik juga itu, Mas Rian. Tapi setiap pengangkatan, saya melihatnya begini, setiap pengangkatan pejabat negara, baik di tingkatan menteri, di tingkatan apapun itu pasti dia punya backingan yang kuat atau oligarki tadi, kayak gitu. Dan presiden pasti terpengaruh dengan itu. Karena saya mikirnya presiden ini dia biar bagaimanapun kan dari partai. Betul. Dan dia punya permodalan itu pasti dari para pengusaha-pengusaha yang berduit ini kan, kayak gitu. Sehingga agak susah dia melepas dari situ. Tapi apakah mungkin kita akan menemukan satu jalan, misalkan ada presiden yang kayak misalkan Soekarno dulu di awal-awal kemerdekaan kan dia nggak kemana-mana itu. Jadi maksudnya dia sendiri, nggak ada backingan yang pengusaha besar dan sebagainya. Apakah mungkin itu akan terjadi sekarang? Saya masih optimis dengan itu semua. Makanya selalu saya menyampaikan bahwa
kadangkala kita hanya melihat satu sisi kesalahan itu dari pemerintah. Lalu kita lupa salah kita itu di mana gitu, sebagai masyarakat. Selalu saya menyampaikan bahwa terkadang pemimpin yang zolim itu berjodoh dengan rakyat yang tamak. Ya, kita harus mengakui dan harus jujur dengan diri sendiri. Sebelum pemilu itu proses apa yang kita lewati sebagai masyarakat? Perannya seperti apa? Jika hari ini suara masih bisa dibeli, jangan harap ke depan itu orang akan mampu memperjuangkan nurani. Yang hari ini itu kurangnya kita. Nah, kuat nggak masyarakat kita? Nah, lagi-lagi kita selalu menyerahkan pemerintah. Tetapi ketika ada pilkada, ketika ada pilpres, pilgub, itu suara sah kita itu dihargai cuma ya 100.000, 50.000. Untuk 5 tahun ya? Untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Setelah itu kita sambat gitu ya? Iya, setelah itu kita ya terpilih atau tidaknya dia kan kita sudah berusaha. Nah, bagi saya itu sangat mempengaruhi gitu. Kasih saya satu, jadi gini Mas, saya itu sekarang itu agak kurang optimis lah. Kalau misal semakin kita nonton berita, itu semakin kita pusing kan. Pasti Covid, pasti hutang, pasti korupsi, pasti bansos yang belum tersalurkan. Itu kan masalah semua. Masalah. Yang bagi saya kayaknya kita ini kok susah keluar dari masalah-masalah itu. Dan masalah itu sebenarnya berulang. Kayak gitu. Kayak korupsi itu kan berulang. Setiap zaman itu ada kayak gitu. Coba kira-kira apa alasan kita untuk tetap optimis? Alasan untuk kita optimis pertama kita punya sejarah kelam tentang ketertindasan dan kegagalan. Yang kedua kita punya impian untuk perubahan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah kita punya pikiran, kita masih punya kesamaan visi bahwa hari ini sama-sama dalam keadaan tertindas dan mungkin hari esok jauh lebih baik. Nah, ini mental fondasi yang masih bergerilya di dalam hati nurani kita masing-masing. Cuman hari ini kan itu belum terkooptasi, maksudnya itu belum terkoneksi antar semua. IMM, kemudian PMI, HMI, GMKI, PMKRI. Nah, masing-masing kita kan hanya berjalan dengan suka dukanya masing-masing. Artinya tidak ada suka duka bersama yang harus diperjuangkan seperti 98 dahulu. Nah, maka ke depan ini fokus kita adalah mengkoneksikan suka duka lara itu agar menjadi sebuah kekuatan yang kekuatan besar ya? Iya, kekuatan besar yang nantinya akan didobrak sebagai gerakan revolusi baru. Nah, begitu. Kata-kata revolusi ini kadang-kadang nanti ditafsirkan orang itu meruntuhkan pemerintahan yang sah. Biasanya begitu. Kayak gitu. Kita takutnya itu. Jadi kadang kita berbicara misalkan revolusi kaum muda dan sebagainya, itu kadang itu ditafsirkan bahwa oh ini nanti bikin gerakan macam-macam ini. Nah, artinya saya melihatnya dari segi itu pun sebenarnya kita ini agak gagap. Jadi baik pemerintah ya, terutama saya mohon maaf, pemerintah kita itu agak gagap melihat sesuatu, misalkan kayak pemikiran kritis daripada pemudanya. Itu agak gagap. Nah, itu sebenarnya buat saya itu sangat pesimis. Kita bisa nggak keluar dari keadaan yang kayak gini? Ya, saya masih berbicara bisa gitu. Bisa ya? Bisa. Ya, tergantung bagaimana kita melihat itu semua dengan peluang-peluang perubahan itu tadi. Nah, hari ini kenapa kita tidak terlalu konsisten? Budaya literatur kita tuh masih lemah. Jadi aksi-aksi itu hanya sifatnya parade dan reaksional saja. Semisal ada isu ini, aksi di jalan, kemudian ya kita diekspos media, di Kompas, di Detik, dan aksi kita berakhir. Tidak ada continue dalam melakukan aksi-aksi tertentu. Nah, ini dikarenakan menurut saya adalah kurang pahamnya kita terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Lagi-lagi ini berbicara tentang budaya literasi. Maka saya selalu menyampaikan itu kan, nyawa peradaban itu ada pada ilmu, dan merawat ilmu itu ada di budaya baca. Nah, hari ini aktivis kan kurang baca. Nah, itu menjadi problem dasar kita hari ini dan harus dikampanyekan. Kembali lagi membaca biar aksi itu kuat, targetnya jelas, hasilnya bisa dilihat dengan tepat gitu. Tapi baca buku-buku kiri itu kan disita itu. Nah, itu salah satu bentuk kegagalan orang memahami buku-buku kiri itu tadi. Ya, kiri itu kan dianggap pemberontak, ya kan? Padahal kiri itu yang kita serap adalah
bagaimana menemukan cara dalam mencapai keadilan. Nah, itu kan cara-caranya di situ. Tapi orang menafsirkan bahwa ya kiri itu sudah ya pemberontak lah. Itu salah paham menurut saya itu. Ya itu kan disita oleh pemerintah kalau nggak salah ya. Buku-buku kiri, pemikiran-pemikiran kiri itu disita oleh pemerintah. Dan itu ya makanya di satu sisi bagaimana kita menaikkan satu tingkat literasi kita. Padahal ya literasi kita ini kan rendah sebenarnya. Tingkat literasi kita rendah. Di satu sisi kita ingin menaikkan itu, tetapi di sisi lain kita dicegah sebenarnya. Kita dicegah. Dalam hal ini misalkan ya pemikiran-pemikiran kiri dari para pendiri-pendiri bangsa dulu. Soekarno itu kan kiri menurut saya. Tan Malaka itu kan kiri. Dan itu punya jasa dalam membentuk. Itu pun dilarang sekarang. Kayak gitu. Bahkan itu buku-bukunya disita kayak gitu. Nah, ini kan dilema juga kita hari ini. Maka yang saya katakan tadi, jangan sampai kita menuju ke satu ya negara totaliter lah kayak gitu. Tapi bentuknya beda. Kayak gitu. Bentuknya beda, mungkin agak soft, tapi ya substansinya sama. Apa-apa dilarang kayak gitu. Mural dilarang, kita demo sudah didatangi, kita diskusi dikit, nantinya ditanyain ini diskusi apa kayak gitu. Dalam keadaan itu apa yang kita lakukan sebenarnya kayak gitu. Ya, kalau menurut saya tantangan itu pasti ada, itu salah satu bentuk tantangan konkret hari ini. Bahwa infrastruktur pergerakan itu sudah mulai dibatasi. Nah, tetapi sebagai seorang aktivis tentu tantangan itu menjadi alat bagi kita untuk bagaimana menaklukkannya. Di IMM kan walaupun buku-buku kiri dilarang, di IMM itu justru dibahas. Justru dijadikan salah satu bentuk modal spirit untuk gerakan lebih baik ke depan. Nah, artinya semua komunitas mesti melakukan hal yang sama agar keinginan untuk berubah menjadi lebih baik itu tetap terasah dan terasuh. Ya mungkin hari ini dilarang, hari ini banyak tantangan, makanya kita harus optimis biar ke depan itu lebih baik lagi dari sekarang ini. Intinya kita tetap optimis saja dengan keadaan. Optimis saja. Tetap optimis dengan keadaan yang ada sekarang ya. Kita optimis saja diperlakukan tidak adil, apalagi kita pesimis. Kan? Iya. Setidaknya kita masih punya girah lah ya. Kita masih punya semangat lah kayak gitu. Daripada kita duduk diam termenung dan meratapi nasib kan, ya tinggal tunggu mati lah kayak gitu ya. Ya itulah. Apa pesan untuk kita ini, Mas? Dengan melihat keadaan yang tadi ya, kita jabarkan banyak tadi. Dari segi kepemimpinan, oke, kita mengalami kita punya kelemahan besar di situ. Dari segi pengelolaan negara kita juga lemah. Kita lihat banyak terjadi permasalahan di sana sini, bahkan COVID pun terjadi permasalahan, orang lagi susah, bansosnya dikorupsi. Sampai sekarang itu di beberapa kabupaten, kalau tidak salah saya lihat di berita itu ada yang bansosnya sudah keluar dari tahun kemarin tapi belum tersalurkan. Terus di satu sisi juga ya gerakan mahasiswa kita ini agak sedikit dikontrol, kritik dan sebagainya itu agak sedikit dibatasi. Apa pesan untuk kita? Apa yang harus kita lakukan dan apa pesannya? Ya, pesannya seperti yang sudah saya ulang-ulang barusan adalah kita itu harus optimis, tapi juga mesti realistis. Kemudian kita mesti bertindak, tapi harus melalui pola pikir dulu. Karena bertindak tanpa berpikir, bertindak tanpa berpikir itu kan suatu kebodohan. Tetapi berpikir tanpa tindakan itu kesia-siaan. Nah, maka mesti balance gitu. Jadi sebelum melakukan sesuatu mesti ada harus berpikir, kemudian untuk menjaga pola pikir tadi mesti direalisasikan melalui tindakan, dan yang paling penting adalah konsistensi dari itu semua. Memang hari ini larut dalam cobaan, tetapi ketika kita tidak konsisten itu semakin membuat kita hanyut dengan tsunami politik yang begitu besar hari ini. Maka ya pesan saya singkat itu aja. Ya. Tahun 2024 pemuda punya chance nggak untuk masuk dalam dunia politik? Saya kira masih terbuka lebar peluang untuk itu. Kita ini maksudnya ya
walaupun bukan kita ya, tapi sepantaran kita lah. Masih bisa ya? Ya, saya tidak bisa menggaransi orang lain, tapi insya Allah saya bisa menggaransi diri saya. Ya, insya Allah mungkin 2024 saya terlibat di politik begitu. Sepakat saya itu kayaknya butuh pemikiran muda ya, kayak Iya. gitu. Karena kebanyakan baliho juga pusing sebenarnya kita di jalan. Iya, pusing gitu. Kayak gitu. Kayaknya perlu ada penertiban baliho sebelum masa kampanye. Hmm. Jadi kalau di Malang itu menuju Suhat teman-teman itu ada 2 baliho. Heeh. Satu di kiri, di kanan itu ada Erlangga Hartanto, kerja untuk Indonesia 2024. Heeh. Yang satunya Puan Maharani, kepak sayap kebinekaan. Hmm. Jadi itu bersaing 2. Dan itu 2 partai besar sekarang ya. Ya. Kayak gitu. Saya rasa gerakan politik pemuda ya mungkin bisa membuat satu partai baru, mungkin ada kemungkinan itu enggak? Kalau partai baru mungkin enggak, karena sudah kebanyakan partai ya. Udah overdosis kita dengan partai-partai ini. Nah, masalah baliho biasanya yang banyak baliho itu melambangkan ketidakpercayaan diri. Betul. Jadi semakin banyak baliho itu semakin nggak percaya diri sebenarnya, dan semakin besar untuk tidak dipilih. Makanya harus ada baliho-baliho. Logikanya kan begitu. Ya cari masa sebelum waktunya ya, cari Nah. suara sebelum waktunya ya, kayak gitu. Tapi buat orang risih juga kan. Iya, karena yang penting hari ini itu bagaimana untuk menjaga prokes. Mestinya yang banyak itu player tentang prokes. Prokes. Ya. Jadi baliho gitu kan. Ya, terima kasih Mas Rian Siap. udah menyempatkan hadir di sini. Kalau ke Malang lagi pasti kita undang lagi. Oh, siap. Kalau ke Malang lagi. Kan Mas Rian ini susah sekali diundang. Kemarin saya sempat hubungi tapi kan nggak dibalas. Oh, itu karena kota habis itu. Siap. Ya, sukses untuk Muktamar IMM di Kendari. Siap. Semoga berjalan lancar. Oh, terima kasih teman-teman sekalian. Tadi kita sudah diskusi lumayan panjang, lumayan banyak. Semoga bisa diambil pelajarannya teman-teman sahabat opini. Itu sekali lagi terima kasih untuk Mas Rian. Dan mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.